Sallu ala Muhammad. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki kesolehan yang ada pada diri beliau, yaitu kesolehannya Nabi Zakaria. Ketakwaannya beliau sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesabarannya beliau sama seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ketampalannya beliau melebihi Nabi Yusuf alaihissalam. Semua Nabi dan Rasul, semua sifat, semua keutamaan, semua khususnya, nilai-nilai khusus yang ada pada Nabi dan Rasul ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad lebih daripada itu. Nilai-nilai khususnya, nilai-nilai khusus Nabi Muhammad lebih banyak daripada Nabi dan Rasul sebelumnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Busiri mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kekasihnya. Sosok, perangai, kepribadian beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah indah dan sempurna. Ini kata Imam Busiri, pengarang Burda. Tidak ada kesempurnaan, tidak ada keindahan yang bisa melebihi keindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keindahan, kesempurnaan beliau tidak terpecah belah dengan yang lain. Dalam artian tidak terbagi dengan yang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, kita hadir pada acara ini memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, jika ada suatu hal, peristiwa yang penting, apakah kita akan merayakannya? Contohnya, Hari Pahlawan. Kita merayakannya apa tidak? Merayakannya. Hari Ayah, Hari Ibu, Hari Guru, kita rayakan di sekolah dan semacamnya. Dan masih ada hari-hari yang lainnya. Suatu peringatan, ada suatu daripada peristiwa yang sangat penting, maka kita memperingati daripada peristiwa tersebut, merayakan daripada peristiwa tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah manfaat? Kita semua yang hadir di sini boleh merayakan sesuatu, tapi apakah manfaat untuk kita semua? Kita datang ke sini untuk memperingati lahir baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah manfaat? Tentunya manfaat untuk semua. Berkah untuk kampung ini, berkah buat musola ini, berkah buat orang yang hadir pada acara ini. Ya, berkah untuk semua, insya Allah. Maka di dalam sebuah acara peringatan seperti ini, kita ambil daripada nilai-nilai manfaat. Banyak sekali manfaatnya. Di antaranya pertama, kita memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adik-adik kita. Ini adik-adik kita semua yang ada di depan kita. Nanti mereka mendengar di acara maulid tentang keutamaan, tentang bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW. Mereka akan sadar bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat pemuda-pemuda yang jarang datang ke maulid. Mereka semua jarang datang ke maulid. Kurang ajar sama orang tuanya, pantasan aja. Jarang datang ke acara maulid. Kalau beliau datang ke acara maulid, anak-anak ini semua datang ke acara maulid, dijelaskan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW, mereka akan berpikir bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara mereka meneladani, mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Maka jangan salahkan apabila mereka kurang ajar sama kita. Itu tergantung orang tuanya. Apakah pada saat dia masih kecil, orang tuanya menggandeng dia ke masjid? Apakah pada saat anak kecil ini masih sangat kecil, apakah bapaknya ajak untuk melihat ulama-ulama besar, orang-orang soleh? Apakah dia ajak ke acara maulid, acara majlis zikir? Apakah dia ajak? Ya, kalau tidak diajak, maka dia tidak akan mengerti bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sudah sangat jarang. Ini pemuda-pemuda, mereka udah makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi yang di sini insya Allah wajahnya bercahaya semua insya Allah. Tanda-tanda orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak pemuda-pemudi mereka yang hadir, mereka yang tidak hadir dalam acara yang mulia seperti ini. Mereka bukannya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah makin menjauh. Bahkan jika kita nanya, bagaimana hukumnya ini, bagaimana, bahkan sholat pun kadang niatnya aja nggak tahu. Ada yang kayak begini di sini? Nggak ada insya Allah ya. Ditanya niat sholat aja nggak tahu, karena tidak pernah diajak dalam acara-acara yang mulia seperti ini. Oleh karena itu marilah sama-sama kita mengambil hikmah, mengambil faedah, mengambil hal-hal kebaikan yang ada di dalam majelis ini. Bapak, ibu-ibu yang hadir pada acara ini, niatkan supaya pulang dari sini anakku semua menjadi anak soleh dan soleha. Insya Allah dikabulkan. Kita nggak tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kuasa, Allah yang berhak atas segala sesuatu. Insya Allah jika kita berusaha, maka anak ibu semua akan menjadi anak soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal. Pengen anaknya soleh dan soleha, pengen anaknya soleh dan soleha. Dengarkan salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum bi thalathatin hisalin." Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbu ahlul baitin nabi, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ialah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Yang pertama, cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah saya jelaskan. Ajak anak-anak kita ke acara maulid, tumbuh rasa cinta yang luar biasa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya, semuanya yang didengar sama anak itu akan berbekas, akan diikuti. Kalau kita melihat anak-anak, kenapa mereka, tadi saya jelaskan kenapa kurang ajar, kenapa mengikuti tren-tren zaman sekarang, viral zaman sekarang. Karena mereka itu yang mereka lihat adalah HP. Ya, yang mereka lihat adalah HP. HP tersebut isinya baik apa enggak. Akhirnya anak-anak kita nonton sama hal-hal yang enggak benar, hal-hal yang membuat anak kita menjadi kurang ajar. Ya, ditanya sedikit nanti ngejawab. Ini dia. Kalau pengen kasih HP ke anak kita, kasihin foto ulama, kasihin acara-acara maulid, pengajian. Insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Ini hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian. Cinta para sahabat di zaman dahulu sangatlah luar biasa. Dulu ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Mahdurah, salah satu muazzin, salah satu orang yang mengumandangkan azan, dan azannya itu langsung diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengenang masa kecilnya bersama Nabi Muhammad SAW. Dahulu ketika aku kecil, aku pernah bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku untuk mengumandangkan azan. Maka baginda Rasulullah SAW memegang pundaknya beliau, mengelus-eluskan rambut beliau sampai terkena jambulnya beliau. Jadi sini Al-Mahdurah ini memiliki jambul yang dia ini memiliki khas, yaitu jambul yang panjang. Lalu dia mengatakan, katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Lalu apa kata Sayyidina Abu Mahdurah? Aku tidak akan pernah memotong jambulku ini sampai aku mati pun, karena jambulku ini pernah tersentuh daripada tangan mulianya baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika membantu dakwahnya baginda Nabi Muhammad SAW, pada saat itu dakwah secara terang-terangan pertama kalinya. Kaum kafir Quraisy marah kepada Nabi Muhammad SAW.
dan seketika ingin memukul Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghalangi kaum kafir Quraisy tersebut dan akhirnya terkena pukulan sampai akhirnya pingsan. Berhari-hari gak bangun, pingsan. Dibawa ke rumahnya, ke rumah keluarganya, dan seketika bangun, apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Apakah beliau menanyakan keadaannya? Apakah ketika beliau bangun, beliau menanyakan keluarganya? Apakah ketika beliau bangun menanyakan sahabat-sahabat lainnya? Tidak. Tapi ketika bangun, yang pertama kali ditanyakan, bagaimana keadaan baginda Rasulullah SAW? Demi Allah, aku tidak akan makan kecuali aku melihat keadaan baginda Rasulullah SAW secara langsung. Bukti cinta baginda, bukti cinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad SAW. Kita di sini tadi dijelaskan kalau cinta jangan asal ucapan aja. Kita nyumbang. Kalau nggak nyumbang dalam harta kita tidak mampu, bisa nyumbang dengan tenaga. Kita bantu memberesi semua ini. Nyumbang tenaga nggak masalah. Kalau nggak bisa nyumbang tenaga, nyumbang pakai doa. Islam itu semuanya mudah. Allah lancarkan kita semua insya Allah, agar insya Allah kita menjadi orang-orang yang taat dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang kedua, hubbu ahlul bait Nabi, mencintai keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah qasidah dijelaskan keutamaan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Mau dengerin qasidahnya? Dan ini sebenarnya sudah masyhur, sudah terkenal ini qasidah. Dan saya sudah sering bawakan. Qasidah ini adalah salah satu qasidah yang pernah diajarkan daripada kakek saya pada saya langsung. Almarhum Al-Maghfur Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far As-Saggaf. Boleh cerita dikit? Boleh enggak? Sebelum beliau meninggal dunia, kakek saya sebelum meninggal dunia, beliau di kamar. Dan kebetulan saya membaca qasidah karena saya memang yang sering membacakan sholawat di depan beliau. Ketika saya selesai membaca satu qasidah yang Rabbana kata Mustafa bin Muhammadin iktirlana yasana bid'an, beliau membisiki saya, ya Alwi, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, yaitu keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Itu artinya beliau ingin saya bacakan satu qasidah tentang keutamaan tentang menceritakan keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana qasidahnya? Inna fil jannati naran min laban, Inna fil jannati naran min laban, li'aliyin wa Husainin wal Hasan, li'aliyin wal Husainin wal Hasan. Di dalam surga terdapat sungai yang lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Diperuntukkan untuk siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbu ahlil baiti fardun indana, Hubbu ahlil baiti fardun indana, wa bihadzal hubbi la nakhsha al-mihan, wa bihadzal hubbi la nakhsha al-mihan. Mencintai keluarga Nabi Muhammad adalah kewajiban bagi kita semua. Dan dengan kecintaan tersebut kita tidak pernah khawatir daripada kesusahan. Wa man kana muhibban lahu, wa man kana muhibban lahu, dan barang siapa yang mencintai mereka, keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Yadkhulul jannata min ghairi hazan. Yadkhulul jannata min ghairi hazan. Masuklah dia ke surga tanpa adanya kesedihan. Insyaallah kita termasuk. Kita termasuk yang masuk dalam jannah surganya Allah, sehingga kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Dan yang terakhir ialah wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Al-Imam Suyuti menafsirkan ayat yaitu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-Imam Suyuti menafsirkan dua kalimat yang ada di dalam ayat ini. Yang pertama bi fadlillah, yaitu yang Al-Imam Suyuti menafsirkan bahwasanya itu adalah sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa ilmu, sehingga hambanya menjadi taat dan bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua ialah makna rahmat. Rahmat yaitu kata Al-Imam Suyuti ialah datang sebuah anugerah besar, pembawa risalah yang mulia yaitu Al-Quran, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir, pembawa risalah Al-Quran. Ini pada ribut sendiri, kenapa nih? Masih semangat kagak? Masih semangat? Siap sampai jam 1? Ya. Siap sampai jam 1? Siap jam 1? Saya pergi. Hadirin hadirat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Makanya orang tua bangga punya anak penghafal Al-Qur'an. Bangga punya anak yang sedang belajar tentang Al-Qur'an. Karena kenapa? Nanti mereka jadi hafiz Quran, hafidah, akan memberikan mahkota kepada antum. Dan antum bangga, kenapa? Anak-anak antum menjadi penghafal Al-Quran, antumnya juga dibawa nanti. Nama baik, nama harum insya Allah. Ini orang tua yang mengajarkan kepada anaknya, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Anak kita jago baca Al-Quran, ajarkan kepada yang lain. Pahalanya mengalir kepada kita semua. Insya Allah ini menjadi penghafal Al-Quran semuanya di sini. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya tidak bisa panjang lebar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung nanti di yaumil akhir bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita semua yang hadir pada acara ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kita, saudara-saudara kita semua yang hadir pada acara ini pulang dari sini yang saleh dan salehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan pahala insyaallah mengalir kepada kita semua. Dan kita doakan untuk orang-orang juga yang membantu acara ini, acara maulid ini, semoga Allah muliakan mereka semua. Allah berikan panjang umur kepada mereka semua. Allah sehatkan badannya. Allah berkahi mereka semua. Dan Allah berkahi juga kampung ini. Semoga kita termasuk juga orang-orang yang dekat dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang mendapat kesempatan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita hadir pada acara ini menjadi sebuah saksi tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua. Allah angkat derajat kita semua. Dan Allah berikan karunia rahmatnya kepada kita semua. Tapi fatahna barakatihim wa hadina al-husna bihormatihim wa amitna bi barakatihim wa ma'afatihim min al-fitani ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ada santunan yatim, jadi fadal yang ingin menyumbang
Mari sama-sama kita memberikan sedikit harta kita. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rasul.